subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, tembok yang menghalangi akses jalan rumah warga di Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Pembongkaran tembok dilakukan karena dianggap sudah mengganggu fasilitas umum. Dengan mengerahkan 150 personel gabungan TNI Polri dan 2 alat berat, pagar beton yang mengisolasi rumah warga di Jalan Akasia, Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan lantaran tembok pagar sudah dianggap mengganggu fasilitas umum. Tindakan atau aturan hukum yang dilakukan yang dilanggar oleh Pak Ruli, di mana membangun pagar di fasilitas umum yang tidak izin. Nah, di mana kerugiannya masyarakat yang tinggal di dalam yang tidak punya akses untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi dengan baik dan yang bersangkutan dalam hal ini Pak Ruli untuk melakukan mediasi, namun tidak ada titik temu antara Pak Ruli dan masyarakat yang ada di dalam sama pihak pemerintah. Dalam pembongkaran ini, petugas menggunakan 2 dasar hukum, yaitu nomor 8 tahun 2018 terkait dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kasatpol PP Kota Tangerang menyebut pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada Ruli selaku pihak pembuat tembok pagar untuk membongkar sendiri tembok tersebut, namun tidak digubris. Perlu diketahui juga sebelumnya tahapan-tahapan dari peringatan pertama, kedua, ketiga, bahkan peringatan terakhir kita masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa membongkar sendiri. Tapi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, ternyata yang bersangkutan tidak membongkar. Kami dari tim gabungan pemerintah kota bersama TNI, Polri, dan semua instansi yang ada melakukan pembongkaran. Sebelumnya, sengketa tanah yang berujung pemasangan tembok membuat penghuni 2 rumah harus memanjat tembok untuk mengakses jalan raya. Kasus ini kemudian viral di media sosial. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, Ade Ahmad, Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak ahli waris pendiri pagar beton mengaku keberatan dengan pembongkaran tembok yang dilakukan petugas. Ia mempertimbangkan proses jalur hukum dengan melayangkan gugatan atas pembongkaran. Adalah bahwa kami menyayangkan pelakuan pembongkaran ini tanpa adanya satu perintah yang jelas. Biasanya Satpol PP melakukan pembongkaran itu misalnya ada satu hasil keputusan pengadilan, yang itu tidak kami terima. Kami tidak mendapatkan informasi mengenai pembongkaran tersebut dengan bukti-bukti yang sah. Kami sangat menyayangkan itu. Tetapi untuk pelaksanaan pembongkaran ini kami tidak melawan, tidak melakukan perlawanan sama sekali, ya, karena kami mengerti bahwa kami berhadapan dengan aparat. Dari total 2.500 ini kami masih punya kira-kira 1.500. Termasuk jalan ini, ya. Jadi dari 8 bidang yang 2.500 itu, Ibu Yanti sebagai pemilik sarang hanya memiliki 4 saja. Luasnya 1.080 dan itu tidak termasuk jalanan. Gitu. Nah, kenapa kemarin beredar viral seperti itu? Itu banyak sekali berita-berita yang diputarbalikan, simpang siur sekali. Bu Yanti waktu wawancara dengan Menteri, Bapak Menteri Sofyan Djalil, ditanyakan, apakah hanya satu-satunya jalan bisa menggunakan jalan ini untuk keluar dari lokasinya? Beliau menyatakan, ya, saya sudah 3 minggu tidak bisa keluar karena satu-satunya jalan hanya ini. Pada kenyataannya, tanahnya besar sekali dan bisa lewat dari sebelah belakang. Kita ke informasi lain, pemirsa, bocah 2 tahun yang dianiaya kekasih bibinya lantaran tak sengaja menjatuhkan ponsel pelaku dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Sementara itu, polisi hingga kini masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku. Inilah video penganiayaan terhadap balita usia 2 tahun yang dilakukan kekasih bibi korban. Penganiayaan dilakukan hanya karena korban tak sengaja menjatuhkan ponsel pelaku. Akibatnya, korban kini dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Polisi kemudian menangkap pelaku berdasarkan rekaman video viral di media sosial. Dari pemeriksaan awal, aksi pelaku dipicu cekcok dengan bibi korban.
Dasar kesel, HP dibanting, terus kadang saya sedang cekcok sama bibinya. Motif tersangka merekam aksi pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah sebagai efek jerah. Jadi kalau nanti nangis lagi atau melempar handphone lagi, dipertunjukkanlah handphone itu, kemudian diadakan kegiatan pemukulan terhadap korban. Pelaku kini ditahan di Polres Tangerang dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, di Tambora, Jakarta Barat, kawanan geng motor bersenjata tajam merampas telepon seluler milik sejumlah bocah. 2 ponsel berhasil dibawa kabur para pelaku. Sembilan bocah yang tengah asik bermain game online ini didatangi 4 pemuda yang mengendarai 2 sepeda motor. 1 orang kemudian turun dan mengancam para bocah dengan senjata tajam. Para bocah ini pun langsung kabur berhamburan, namun pelaku merampas 2 telepon genggam. Aksi perampasan yang terjadi di Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat ini terekam kamera pengawas. Menurut salah satu orang tua korban, peristiwa terjadi dini hari saat korban menunggu azan subuh. Korban yang ponselnya dirampas terpaksa tidak bisa mengikuti sekolah secara online. Mau menunggu azan subuh, jadi dia kumpul di pos RW karena masjidnya ada di belakang masjidnya. Dan handphone itu benar-benar dipakai buat apa ya? Buat sekolah gitu, harusnya dipakai buat daring. Nah beberapa hari Senin itu sempat nggak ikut juga sih, karena handphonenya belum ada gitu kan. Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Kasus perampasan dengan ancaman senjata tajam kini tengah ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Wigani, iNews melaporkan.